Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. "128 saksi telah diperiksa. Penyebab kebakaran gedung Kejagung pun masih menjadi misteri. Proses penyelidikan kebakaran gedung Kejaksaan Agung Kejagung RI masih belum membuahkan hasil, dan sampai saat ini belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengungkapkan, sudah terdapat 128 saksi yang telah dimintai keterangan ihwal peristiwa tersebut. Itu ada saksi dari cleaning service, office boy, tentu juga ada dari karyawan kejaksaan atau pegawai kejaksaan, ungkap Argo kepada wartawan pada hari Jumat 11 September. Menurut Argo lagi, olah tempat kejadian perkara atau TKP oleh petugas sudah selesai dilakukan. Semua sampel kebakaran juga telah dibawa ke Laboratorium Forensik Polri untuk proses penyelidikan. Tim yang telah diketuai oleh Kabareskrim dibantu dengan Polda Metro Jaya. Bahwa sampai saat ini, mereka telah selesai melakukan olah TKP dan sementara sudah selesai juga untuk pengambilan sampel barang bukti. Argo tidak bisa memastikan kapan hasil pemeriksaan laboratorium forensik akan didapatkan. Tidak bisa untuk memaksa Lab 4, karena Lab 4 tersendiri kapan nantinya dia bisa selesai. Begitu penjelasan Argo. Memang cukup mengejutkan, karena tiba-tiba gedung Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan pada hari Sabtu 23 Agustus yang lalu terbakar dan nyaris ludes. Anehnya respon publik terhadap peristiwa itu macam-macam, tapi nyinyir. Umumnya publik mengaitkan kebakaran itu dengan dosa-dosa penghuni gedung. Muncul dugaan publik, adanya keterkaitan antara kebakaran gedung Kejagung dengan kasus-kasus korupsi yang tengah ditangani. Koordinator Maki, Bonyamin Saiman misalnya, menduga kebakaran itu terkait dengan kasus korupsi Kakap Asabri, Bumi Putra dan juga Joko Chandra atau DT. Jumlah uang haramnya mencapai puluhan triliun rupiah. Dari 3 kasus di atas, yang paling hangat adalah DT, buron kasus Chelsea, pengalihan hak tagih yang lenyap selama 11 tahun. Kasus DT bermula saat Joko Chandra, Direktur Utama Bank Bali kala itu, Rudy Ramli, kesulitan menagih piutangnya di Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Umum Nasional, dan juga Bank Tiara tahun 97 sebesar 3 triliun rupiah. Hingga ketiga bank itu masuk perawatan pada BPPN, tagihan itu tak kunjung juga cair. Tertangkapnya DT pun ternyata juga menguak kebobrokan penegak hukum di Indonesia. Setelah 3 perwira tinggi polisi terjungkal, Brigjen Prasetyo Utomo, Brigjen Nugroho Slamet Widodo, dan Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte. Karena itu mereka menyelamatkan DT. Publik pun menunggu siapa petinggi Kejagung yang akan terjungkal. Ternyata untuk sementara saat ini baru Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang ditetapkan oleh Kejagung sebagai tersangka, di mana ia berperan membantu pembebasan DT. Apakah ada pejabat lain yang juga ada di Kejagung mereka terlibat? Inilah yang menjadi misteri. KPK meminta kasus DT diserahkan kepada mereka agar tidak ada konflik of interest. Tapi Kejagung tetap menolak. Kasus DT dan Pinangki akan ditangani sendiri. Penolakan Kejagung untuk menyerahkan kasus DT ke KPK menimbulkan keraguan oleh publik. Akankah masalah itu hanya berhenti pada Jaksa Pinangki? Dan sampai saat ini pun Polri juga belum bisa mengungkap misteri kebakaran gedung Kejagung. Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan penyidik telah memeriksa sebanyak 128 saksi terkait dengan misteri kebakaran hebat yang melanda gedung Kejaksaan Agung. Tim yang diketuai oleh Kabareskrim dengan dibantu oleh Polda Metro Jaya sampai saat ini telah selesai melakukan olah TKP dan sementara sudah selesai untuk pengambilan sampel barang bukti. Menurut Argo pula sejumlah saksi yang diperiksa yaitu cleaning service, office boy, dan juga pegawai kejaksaan. Dan hingga saat ini pihaknya masih mencari penyebab kebakaran tersebut.
Diberitakan sebelumnya bahwa Kejagung mengungkapkan kerugian yang dialami usai insiden kebakaran di salah satu gedung utama pada Sabtu 22 Agustus yang lalu. Totalnya diperkirakan kerugian mencapai 1,1 triliun rupiah. Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Haristiono mengatakan jumlah tersebut terbagi atas dua jenis kerugian. Kejagung merugi 1 triliun rupiah lebih akibat dari kebakaran yang tengah melanda. Kejaksaan Agung menaksir kerugian atas kebakaran gedung utama lebih dari 1 triliun rupiah. Kerugian tersebut dibagi dalam dua hal, kerugian gedung dan juga kerugian barang. Totalnya yaitu 1 triliun rupiah, 118 miliar 549.352.829. Begitu kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Haristiono di Kejaksaan Agung pada hari Senin 31 Agustus di Jakarta. Lebih lanjut dia juga menjelaskan meskipun kerugian belum terhitung secara rinci, namun kerugian dibagi dalam dua bagian. Pertama karena kerugian gedung, kemudian yang kedua adalah kerugian barang yang ada di dalam gedung. Belum dihitung rinci, tapi gambaran perkiraan sementara ada dua jenis perkiraan kerugian. Gedung dan juga bangunan, perkiraan kerugian mencapai 178 miliar rupiah. Kerugian yang ada di dalam peralatan, mesin, ada juga peralatan perkiraannya senilai 940 miliar rupiah. Begitu jelasnya. Meskipun begitu dia juga mengatakan perkiraan tersebut belum bisa dipastikan, sebab belum bisa memasuki area karena masih dipasang polis lain. Mesin komuter itu baru dibuat monitoring dan command center. Jadi secara rinci kami, tim perlengkapan, akan mendata mana yang rusak terbakar atau masih bisa diselamatkan. Mungkin monitoring ada yang masih bisa digunakan. Begitu pungkasnya. Kejaksaan Agung menaksir total kerugian yang dialami atas insiden kebakaran gedung utama Kejagung pada 22 Agustus 2020 yang lalu mencapai nilai 1,1 triliun rupiah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Haristiono merinci kerugian berupa bangunan dan juga gedung mencapai lebih dari 178 miliar rupiah. Selain itu kerugian berupa isi dalam gedung mencapai angka lebih dari 940 miliar rupiah, sehingga totalnya mencapai lebih dari 1,1 triliun rupiah. Total lebih dari 1,1 triliun, tapi masih hitungan kasar karena tim masih belum bisa masuk ke area kebakaran. Begitu kata Hari pada hari Senin 31 Agustus. Dia juga menjelaskan bahwa angka tersebut masih bisa bertambah, mengingat ada beberapa peralatan yang terbakar seperti komputer, command center, hingga alat monitoring untuk intelijen. Sebelumnya, kebakaran terjadi di gedung utama Kejagung pada pukul 19.10 waktu Indonesia Barat pada hari Sabtu 22 Agustus malam. Pemadam kebakaran pun kemudian mengerahkan 65 mobil pemadam untuk memadamkan api yang cukup besar. Gedung yang terbakar merupakan kantor Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Biro Perencanaan dan Keuangan, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, dan juga Biro Kepegawaian. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa tersebut. Gedung Kejaksaan Agung terbakar, ada dokumen apa saja di dalamnya? Sabtu sore telah terjadi kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam nomor 1 RT 11 RW 7, Keramat Bala, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sampai tulisan ini pun dibuat, api juga belum padam. Dunia sosmed tiba-tiba menjadi ramai dengan analisis di sana-sini. Kita kupas yuk satu persatu. Para netizen pun bertanya-tanya kenapa kebakaran terjadi pada hari Sabtu saat libur. Bukankah kantor-kantor pemerintah masih menerapkan WFH yang menerapkan protokol COVID dan keamanan yang ketat? Bila ada faktor human error, apakah ini tanda protokol tidak dijalankan dengan baik? Apakah ini ada upaya untuk menghilangkan bukti-bukti kasus besar di Indonesia? Kasus besar apa saja yang sedang menjadi obrolan publik? Ada dua kasus besar yang terjadi dan menjadi sorotan publik, melibatkan para jaksa, di antaranya adalah kasus Novel Baswedan dan kasus korupsi Chelsea Joko Chandra.
Dalam kasus korupsi Chelsea atau hak tagih Bank Bali dengan terdakwa Joko Chandra, ada uang senilai 546 miliar rupiah yang menjadi bukti sitaan Kejaksaan Agung dan kemudian dititipkan di rekening escrow account di Bank Permata. Bukti sitaan tersebut menjadi gelap karena ada indikasi bahwa sitaan tersebut dibagi-bagi oleh oknum. Informasi tersebut diperoleh dari mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Antasari Ashar, yang juga pernah menjadi penyidik sekaligus menjadi jaksa penuntut umum dalam kasus tersebut yang mencuat pada tahun 1999. Antasari pun merasa memiliki beban moral karena tidak tuntasnya kasus Chelsea Bank Bali tersebut. Menurutnya, kasus korupsi Chelsea Bank Bali pada tingkat pertama, eksekutor putusan pengadilan adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Antasari pun mengatakan, untuk mengetahui apakah bukti dari hal itu sudah dieksekusi, lengkap dengan berita acaranya, maka kepolisian bisa meminta keterangan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menjabat saat tahun 2009 tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2009 dijabat oleh Setia Untung Arimuladi. Setia Untung kini menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung. Dalam kasus Novel Baswedan, publik pun dikejutkan informasi bahwa jaksa penuntut umum yaitu Robertino Fredrik Adhar Syarifudin meninggal dunia pada Senin 17 Agustus. Fredrik merupakan salah satu jaksa yang menangani kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Jaksa kasus Novel diketahui menuntut pelaku penyiraman air keras sebanyak 1 tahun penjara. Tuntutan tersebut saat itu menuai kontroversi di masyarakat karena dianggap terlalu ringan. Majelis hakim kemudian memvonis pelaku 2 tahun penjara. Meninggalnya jaksa Robertino Fredrik tersebut menjadi perbincangan ramai di sosial media karena meninggalnya masih diduga karena COVID-19. Salah satu netizen pun menulis di Twitter, jaksa Bank Novel meninggal, bukti sita Bank Bali 546 miliar rupiah, dan sekarang gedung Kejaksaan Agung kebakaran. Kebetulan yang luar biasa sekali. Semoga petugas pemadam kebakaran segera bisa memadamkan api yang masih menyala, dan semoga petugas keamanan bisa melakukan investigasi yang hasilnya dibuka kepada publik secara transparan.